Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu. Posisi saya sekarang ada di Jalan Raya Jogja Solo ya. Dan sengaja saya berada di depan ya, gerbang tol atau exit tol teman-teman, di daerah Pulau Harjo. Nah, ke kanan teman-teman ya, ke arah gerbang tol Pulau Harjo di Klaten. Dan pada kesempatan kali ini kita akan motoran ya dari sini teman-teman, menuju ke arah kota Kecamatan Cawas ya. Nah, kenapa ya kita buat video ini, nanti saya jelaskan. Jadi kondisi sekarang teman-teman, cuaca boleh dikatakan cerah tapi ya agak mendung ya. Kemudian suasana jalan ya, karena ini jalan Jogja Solo ramai sekali teman-teman ya, apalagi yang ke arah Solo ya, ke arah Solo dari depan ya. Jadi ini kita arahnya menuju ke kota Klaten ya, dari arah timur ya, dari arah Kartosuro ya, dari arah Delanggu teman-teman. Nah, kita akan ke Cawas dari Jalan Raya Jogja Solo ini ya, tidak jauh ya, dari kita mulai. Kita akan segera membelok ya teman-teman ya, kita akan segera membelok di pertigaan Besole ya, seperti ini teman-teman ya. Pertigaan Besole, pertigaan yang legendaris, pertigaan yang sangat penting ya, tetapi tidak ada lampu lalu lintas ya. Ya, ini pernah saya singgung dulu ya ketika motoran juga di daerah ini, bahwa kalau mau menyeberang di sini memang cukup hati-hati, apalagi dari arah depan menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo teman-teman ya, karena memang tidak ada lampu lalu lintas tadi ekstra ya, harus melihat dari arah Klaten apakah memang benar-benar kosong atau memang ada kendaraan ya. Baik, kita masuk di atau dari pertigaan Besole teman-teman, boleh dikatakan Jalan Raya Besole ya, Ceper teman-teman ya. Jadi ini di Kecamatan Ceper ya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, kemudian kalau suasana ya, jalannya bagus ya teman-teman ya, jalan bagus, tentu bisa dilalui kendaraan motor maupun mobil dengan sangat baik. Tadi atau di depan ada bis ya, ada truk dan sebagainya. Jadi ini memang jalan yang layak digunakan ya untuk jalan seperti itu teman-teman. Dan saya akan memulai untuk memberikan penjelasan ya, kenapa kok kita membuat video ini. Jadi memang saya menggunakan motor ya, tentu saja bagi teman-teman yang mungkin seperti atau menginginkan rute seperti yang saya lakukan ini, yaitu menuju ke kota Kecamatan Cawas dari arah Jalan Jogja Solo teman-teman ya, terutama yang ada di seputar Besole ya. Ini rute yang teman-teman bisa lalui nanti ya. Dan selain itu ya, meskipun kita pakai motor, tapi saya juga akan menunjukkan ya kepada teman-teman yang membawa mobil bahwa ini adalah rute yang sangat penting. Bagi teman-teman yang membawa mobil ya, ketika teman-teman memiliki tujuan ya, memiliki tujuan ke kota-kota yang ada di selatan Klaten ya, kota kecamatan yang ada di selatan Klaten ya. Tentu saja kalau tujuannya ke Cawas ya jelas ini teman-teman. Kalau tujuannya ke Pedan ya pakai jalur ini juga ya, ke Ceper ya pakai ini juga ya teman-teman. Nah, tapi bahwa ada tujuan yang mungkin jauh lebih ya dibandingkan kota-kota kecamatan tersebut. Apa itu teman-teman? Jadi ketika ya teman-teman ingin menuju ke arah Wonosari, Yogyakarta ya, jalur ini juga adalah jalur yang bisa dilalui. Bahkan ketika teman-teman exit dari exit tol Pulau Harjo, memang jalur inilah yang paling baik untuk dilalui begitu. Nah, simbolisasi kota Wonosari itu kan sebenarnya adalah objek wisata yang ada di pantai selatan Jawa teman-teman ya, di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, artinya memang
Jika teman-teman punya skenario ya, wah maaf sekali ya, ini memang kita belum bisa mendahului mobil Murni Jaya. Atau bis, bukan mobil ya, bis Murni Jaya, bis yang menguasai area sini ya teman-teman. Ya jadi tadi ya, teman-teman punya skenario untuk berlibur menuju ke arah Gunung Kidul ya, dan exit di daerah Polan Harjo tadi ya, makanya saya tadi membuat videonya dekat dengan exit tol Polan Harjo teman-teman, agar teman-teman yang membawa mobil sangat mudah untuk membayangkan gitu kan terkait dengan rute ini. Jadi dari exit tol tadi memang jalur ini ya, masuk ke pertigaan Besole ya, terus ya menyusuri jalan ini dan nanti ya bisa sampai di tujuan, misalkan tadi ke pantai di daerah Gunung Kidul ya, seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke jalan ya teman-teman. Kembali lagi ke jalan dahulu. Jadi ini adalah suasana ya di Jalan Ceper Besole. Ya, seperti ini suasananya, cukup ramai. Di depan nanti ada pertigaan Dukuh Ceper, Desa Ceper. Oke ya, Dukuh Ceper, Desa Ceper. Ke kanan Karangmuni Klaten ke arah kota ya, kalau ke kiri Sukoharjo Wonogiri. Ya, Sukoharjo Wonogiri. Baik, ini pertigaan, hati-hati. Seperti saya katakan ya teman-teman, Murni Jaya salah satu bis yang menguasai area ini ya, karena memang yang wirawiri di daerah sini nanti sampai ke terminal Semin ya, Semin itu terminal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ya, ini salah satunya Murni Jaya teman-teman. Itu plat B ya. Jadi salah satu andalan ya, transportasi yang jauh menuju ke arah Jakarta misalnya ya, dari arah Cawas, Semen, itu salah satunya ini teman-teman, Murni Jaya begitu ya. Nah, kita coba untuk mendahului teman-teman. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Dari arah depan juga wow, berderet-deret mobil. Cukup ramai ya, karena memang tadi ya teman-teman, ini adalah jalur utama untuk menuju ke gerbang tol Polan Harjo yang akan menghantarkan kereta kelinci mini teman-teman. Baik, jadi ini adalah jalur yang utama yang akan menghantarkan mobil terutama ya menuju ke arah gerbang tol Polan Harjo, di mana gerbang ini adalah, atau jalan tol ini, gerbang tol Polan Harjo adalah gerbang yang akan menghantarkan ya pengguna jalan untuk bisa masuk ya, mengakses jalan tol Trans Jawa teman-teman ya. Jadi bisa dibayangkan ya, dari arah daerah-daerah di selatan ya, di Pedan ini sendiri ya, di Ceper ini, kemudian Pedan, Cawas ya, bahkan mungkin Bayat, di Gunung Kidul teman-teman ya. Yang paling dekat juga ini ya, di Gunung Kidul ya, Sukoharjo ya, bisa juga ya, seperti itu. Desa Cetan, Kecamatan Ceper. Oke, Desa Cetan, Kecamatan Ceper. Masih terlihat ramai ya teman-teman. Oh iya, saya lupa. Ini hari Sabtu ya, tanggal berapa? Tanggal berapa ini teman-teman, saya lupa. Nanti saya tampilkan ya di layar. maaf sekali ya. Jadi hari Sabtu ini kondisinya seperti ini. Apakah ini memang efek orang mau mudik atau bahkan mungkin jalan-jalan ya. Tapi yang jelas ini memang jalur yang sangat ramai ya, jalur yang sangat ramai ya, karena menghubungkan menuju ke arah, selain jalan tol tadi teman-teman ya, menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya. Dari sana orang-orang akan mengakses kemanapun yang mereka inginkan. Baik, di depan masih ada berapa ini ya, Innova, kemudian
cukup ramai. Koperasi Desa Merah Putih, wow, di sini ya. Jadi salah satu program Pak Prabowo yang cukup fenomenal ya. Tapi memang belum bisa dilihat hasilnya ya, karena memang ini program yang benar-benar baru ya. Dan di beberapa titik teman-teman desa saya lihat gedungnya aja belum ada. Jadi masih dibangun ya. Jadi masih dibangun. Saya membayangkan kalau itu program gagal ini pikiran nggak bener ya teman-teman. Jadi kalau itu misalnya programnya gagal ya cukup mengecewakan ya, karena modalnya udah bikin gedung sendiri. Baik teman-teman, kita fokus dulu ke jalan ya. Luas ya, luas. Ini kalau tidak salah ya sudah masuk ke wilayah Pedan ya, kalau tidak salah teman-teman. Bentar, kita masih fokus dulu di jalan ya, karena ini cukup ramai ya. Kita mau mendahului, ternyata mobilnya juga mau ke sana ya. Selamat datang di Pedan. Oke, kita masuk di Kecamatan Pedan ya, kecamatan kedua. SMP Negeri 3 Pedan. Oke, SMP Negeri 3 Pedan. Jalan seperti ini teman-teman ya, jalan kecamatan. Jadi memang relatif bagus ya, bagus lah begitu untuk semua kendaraan. Baik, sekalian juga ya, saya akan menyambung ya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa video ini memang ditujukan Koramil Pedan ya, sebelah kanan teman-teman ya, artinya kita sudah akan masuk ke pusat kota kecamatannya. Atau malah sudah ya. Ya, jadi nilai penting atau video ini teman-teman cukup penting bagi teman-teman. Selain tadi saya katakan menuju ke kota-kota yang akan kita lewati ya, kecamatan-kecamatan ya. Ini sudah Pedan ya, tadi di Ceper ya, kemudian bisa di Cawas itu sendiri ya, pun kemudian kota-kota yang lain yang ada di sebelah selatan ya, Ngawen, Semin begitu, Wonosari bahkan, dan objek wisata. Oh, ini kantor kecamatan teman-teman, kantor kecamatan Pedan. Baik, jadi objek wisata pantai di Gunung Kidul ya, di sebelah selatan ya, ini adalah jalur yang memberikan akses terbaik ya untuk menuju ke sana dari exit tol Polohan-Harjo, Klaten begitu. Nah, selain itu oke, sebelumnya ini ada jalan ya, pertigaan jangan ambil kanan karena satu arah ya, nanti berbahaya, melanggar aturan lalu lintas juga berbahaya ya teman-teman. Baik, ini informasi saja. Jadi selain di tempat-tempat yang saya sampaikan tadi ya, salah satu atau tujuan lain yang cukup fenomenal ya tentu adalah ke arah Pacitan. Jadi teman-teman yang mungkin ke arah Pacitan, Bumi SBY. Lapangan Gelora Pemuda Pedan. Oke, lapangan Gelora Pemuda Pedan. Semacam alun-alun ya teman-teman. Lagi ada pasar malam ini. Kita sampai di pertigaan di sini ya. Ambil kanan ya, jangan ambil kiri. Ya, ambil kanan. Kalau ke kiri ke baik, ambil kanan ya teman-teman. Hati-hati, hati-hati, tidak ada lampu lalu lintas. Oke, hati-hati. Sebelumnya ya, kita nikmati dulu pemandangan di Kota Pedan. Nah, Kota Pedan salah satu kota kecamatan yang sangat semarak. Kalau ke kiri teman-teman ini, ya, ke kiri ini ke arah Karangdowo ya, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten juga. Karangdowo nanti bisa menuju ke arah Tawangsari, ya, Sukoharjo, ya, bisa ke arah Wonogiri juga ya. Kalau ke arah kiri ini ya, tapi ada jalan yang mungkin jauh lebih enak ya di sana nanti teman-teman. Baik, kita nikmati dulu kondisi di Pedan ya, kota kecamatan Pedan teman-teman. Ramai sekali ya, dan ini adalah salah satu kota kecamatan yang cukup semarak ya di Kabupaten Klaten. Selain Cawas, selain Wedi ya.
Delanggu juga. Kalau Delanggu ya karena Jalan Raya Jogja Solo teman-teman. Baik, ini ambil kiri ya, ke kanan ke arah jalan yang satu arah tadi. Oh ya, jadi tadi kan ada jalan satu arah tuh. Nah, arahnya tadi teman-teman, ini ke kanan tadi. Baik, kita lanjut terus ke arah kiri. Ruas Pedan Cawas, jalan provinsi. Oke. Seperti ini ya suasananya, kita meninggalkan pelan-pelan kota Kecamatan Pedan. Oke, kalau ini lurus ya teman-teman. Nah, lurus kalau ke kiri ke arah Karangdowo ya, ke arah Karangdowo. Ke arah Karangdowo ya, kalau ke kiri seperti saya katakan tadi, Karangdowo, nanti bisa langsung ke Cawas. Tapi bagian pinggir langsung tembus menuju ke arah Sukoharjo teman-teman. Ya, Tawangsari maupun Weru ya. Bisa langsung ke Wonogiri bagian utara maupun bagian selatan ya. Pacitan juga bisa lewat jalan situ teman-teman. Ya. Oke, jadi kita tadi sambung lagi bahwa selain ya menuju ke kota-kota tadi, kemudian objek wisata yang di Gunung Kidul teman-teman, ini adalah jalur yang bisa menghantarkan ya teman-teman menuju ke arah kota Pacitan di Jawa Timur gitu ya. Seperti saya katakan ya, kalau kita dengar kota Pacitan itu memang yang terbayang Pak SBY ya. Presiden Republik Indonesia ya. Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Masjid Al Baru. Oke. Desa Kunden masih di Pedan. Oke, hati-hati ya. Jadi kita masih di Pedan dan kita langsung menuju ke arah kota Kecamatan Cawas ya. Jadi teman-teman, nanti kalau dari Cawas ya, kita tadi sampaikan tujuan-tujuan yang bisa ditempuh dari tempat ini ya. Tapi kalau misalnya tuh kita dari Cawas ya, kita tinggal memilih ya. Kalau misalnya mau ke arah barat ya, mau ke arah barat itu ya ke arah Kecamatan Bayat juga bisa ya teman-teman. Dari Cawas menuju ke arah Kecamatan Bayat pun, kalau misalnya dari Cawas menuju ke arah Sukoharjo juga bisa ya, melalui jalan ini teman-teman. Baik, jadi memang ini adalah bulan Desember ya, momen yang cukup penting ya terkait dengan lalu lintas jalan ya, karena tidak lain Desember adalah bulan yang banyak liburnya. Selain Natal dan Tahun Baru ya, libur Nataru teman-teman, Natal dan Tahun Baru. Anak-anak juga, anak-anak sekolah ya maksudnya, juga mengalami liburan atau memasuki libur ya, libur sekolah. Desa Beji di Kecamatan Pedan. Oke, jadi memang momen yang sangat penting ya, Lebaran atau Desember, kok Lebaran ya, Desember ini untuk libur Natal dan Tahun Baru, dan tentu saja digabung dengan libur anak sekolah. Jadi momen itu sangat-sangat pas ya teman-teman ya, sangat-sangat pas ya. Artinya kalau libur keluarga ya, kalau di dalam sebuah keluarga orang liburan ya, kemudian anak-anaknya belum, yang sekolah ya, terutama yang sekolah belum libur itu kan juga aneh ya, mau liburan kok anak-anaknya tidak ada waktu libur kan. Nah, ini di bulan Desember itu keistimewaannya seperti itu ya. Jadi anak-anak sekolah libur ya, momen Natal dan Tahun Barunya itu juga banyak liburnya begitu. Selain itu juga bagi para karyawan yang masih punya banyak cuti ya, itu adalah kesempatan ya bagi mereka untuk menghilangkan penat setelah setahun bekerja. Ya, menghilangkan rasa capek ya setelah sekian waktu bekerja ya, diambil cuti akhir tahun teman-teman. Pasar Mangi, oke ya, Pasar Mangi Pedan Klaten, pasar yang bukanya sore hari teman-teman ini. Ya, Pasar Mangi ini ya, pasar yang bukanya sore hari. Jadi misalkan teman-teman tuh lewat area sini sore hari ya, jangan khawatir ya, penjualnya malah banyak kalau sore hari.
Suasana kembali ya ke jalan teman-teman. Suasana jalan dari tadi benar-benar belum terlihat sepi ya, ramai ya, baik yang searah dengan kita pun yang berlawanan arah dengan kita, yang dari arah depan menuju ke arah belakang teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa lewat sini ini sebagai nostalgia ya. Misalkan dahulu sering lewat sini, kemudian sekarang udah jarang ya, ini nostalgia teman-teman. Kondisi terbaru jalan raya Cawaspedan seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah dan akan ya, melalui rute ini, saya ingin memberikan laporan pandangan mata ya. Kondisinya seperti ini teman-teman, jalannya sangat layak untuk dilalui ya. Ya, sangat layak untuk dilalui baik motor maupun mobil dengan segala ukuran. Dengan segala ukuran. Di belakang Kurnia Jaya ya teman-teman. Murni Jaya bukan Kurnia Jaya. Ada di belakang kita yang tadi bis tadi teman-teman. Jadi kendaraan segala ukuran bisa lewat sini. Dari mulai motor sampai mobil, bis-bis yang besar, truk-truk juga. Ya. Jangan khawatir ya. Baik, jadi di antara teman-teman di momen libur akhir tahun ini kira-kira mau kemana? Ya silahkan dibuat rencana yang terbaik menyesuaikan tentu dengan kemampuan ya. Kemampuan itu ya fisiknya ya, kemampuan keuangannya tentu. Kalau tidak punya rencana ya lihat YouTube saja ya. Ini lihat channel saya motoran-motoran seperti ini. Oke, kita sampai di pertigaan saja teman-teman. Ke arah kanan itu ke arah Kecamatan Trucuk, juga di Kabupaten Klaten. Lalu lurus terus nanti sampai di Jalan Jogja Solo juga ya. Jalan Jogja Solo di daerah Melese ya. Daerah Melese di dekat Rumah Sakit Umum Islam Klaten. Kita sudah masuk di Kecamatan Cawas teman-teman ya, tapi kita sampaikan nanti ke titik di dekat kotanya ya. Jadi tidak di sini teman-teman. Biar teman-teman bisa melihat juga ya kondisi dari kota Kecamatan Cawas seperti apa. Baik. Kita naikkan kecepatan karena mobil di depan juga menaikkan kecepatan. Suasananya ya di sebelah kiri teman-teman banyak persawahan ya, sampai ke sana sawah semuanya. Ya ada 1-2 bangunan ya. Sedangkan di depan itu Pegunungan Seribu teman-teman. Ya, artinya kalau teman-teman mau menuju ke arah pantai selatan Jawa ya nanti harus naik pegunungan itu. Ya naik pegunungan itu ya, kemudian nanti turun lagi begitu ya. Dan ada 2 jalur yang diberikan oleh Google Maps teman-teman. Yang pertama jalur yang umum yang normal yaitu Sambeng ya, tanjakan Sambeng teman-teman ya, tanjakan yang cukup landai begitu ya. Dan ini saya sarankan bagi teman-teman yang memang berencana ya untuk menuju ke arah Gunung Kidul, saya sarankan pakai itu ya, tanjakan Sambeng. Tapi kadang-kadang ya Google Maps itu menyarankan selain dari tanjakan Sambeng yaitu Bundelan Hills teman-teman, tanjakan Bundelan ya. Ya selain dari Sambeng disarankan juga tanjakan di daerah Bundelan. Ini tanjakan yang tidak saya rekomendasikan ya, terutama untuk mobil-mobil yang bermuatan banyak ya, bahkan truk juga saya tidak sarankan karena cukup curam ya. Tanjakannya teman-teman cukup menantang. Tapi bagi teman-teman yang memang merasa bahwa kendaraannya sehat walafiat, kemudian berani untuk tantangan maka ya silahkan diukur sendiri-sendiri teman-teman. Kalau motor masih cukup ya bisa lah kalau motor ya, asalkan memang
motornya sehat-sehat dan juga pemakainya cukup berani, mempunyai teknik yang mumpuni ya untuk melalui tanjakan tersebut, bolehlah gitu ya. Nah, nanti teman-teman, saya rencananya akan membuat video lagi ya, karena saya pernah ya dikomentari oleh salah satu subscriber bahwa sungguh cukup terkesan atau memberikan terima kasih karena memberikan rute melalui tanjakan Sambeng. Ada videonya di bawah teman-teman ya, melalui tanjakan Sambeng, karena ternyata kalau tidak melalui tanjakan Sambeng itu tanjakan Gundelan itu benar-benar sangat-sangat membahayakan gitu ya. Nah, nanti suatu waktu saya akan bikin video lagi jikalau teman-teman tersesat atau disesatkan oleh Google Maps, Google Maps ya, diarahkan menuju tanjakan Gundelan ya, solusinya apa ya nanti teman-teman ya. Saya akan buat lagi videonya. Baik, kita sudah masuk di kota Kecamatan Cawas. Di sebelah kanan ada SPBU Cawas gitu ya, sebelah kanan teman-teman SPBU Cawas. Terminal juga di depan sana tapi tidak berfungsi. Semen Watu Kelir kiri, Bayat Klaten kanan. Ya, kita sudah sampai di kota Kecamatan Cawas dan di depan lagi ya, nanti saya akan tunjukkan pasar Cawas ya, saya tunjukkan pasar Cawas teman-teman. Baik, jadi karena kita memang sudah sampai ya di kota Kecamatan Cawas teman-teman, maka video ini saya akhiri ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memang ingin melanjutkan ya menuju ke arah yang teman-teman inginkan ya. Nanti di depan ada pertigaan ya, di depan ada pertigaan teman-teman ya. Kita masuk di pasar Cawas, suasananya karena siang hari ya, di pasar pagi ya, jadi nggak bisa tidak ada penjualnya lagi. Kiri Wonogiri Watu Kelir Bayat Wedi. Nah, kalau menuju ke arah Wonogiri dan sebagainya, Pacitan dan sebagainya, ambil kiri ya teman-teman. Wonosari ambil kiri. Baik, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.